Nah, oke, setelah kita melakukan prototyping, selesai melakukan prototyping dan kita pastikan bahwa desain ini memang sudah layak untuk kita sharingkan kepada orang lain, maka kita bisa kembali ke desain, kita ya share di sini ya, bisa copy link. Nah, nanti teman-teman bisa buka aja di private. Nah, nanti orang yang akan apa ya istilahnya ya, orang yang mendapatkan link tersebut maka akan ya bisa melihat file dari teman-teman. Jadi misalkan teman-teman berhubungan dengan klien ya, itu biasanya ya kita hanya memberikan link Figma-nya aja, nggak perlu kita ekspor Figma menjadi file fig gitu ya, dan kita berikan file fignya kepada klien, nggak perlu semacam itu, tapi kita hanya perlu memberikan file linknya aja gitu ya. Jadi lebih mempermudah ya daripada harus mengekspornya, dan itu ya jauh lebih mudah karena hanya sekedar memberikan link. Oke, nah setelah itu, nah oke, ini ada kelihatan nggak masalah. Nah selanjutnya adalah kita akan biasanya untuk para UI designer itu berhubungan dengan para developer. Nah, ketika kita berhubungan dengan para developer, maka pertama, developer bisa melakukan ekspor mandiri untuk semuanya, karena ketika misalkan developer melihat inspect, nah gitu ya, ketika kita tidak menyeleksi apapun maka akan kelihatan semuanya. Style guide-nya dan desain tokennya bisa dilihat di komponen. Nah, style guides-nya kelihatan semua ya. Nah, selain itu misalkan kita ngeklik sesuatu, sorry ini sepertinya ada kesalahan. Oke, ini sorry bukan uncheck tapi search. Ya, mungkin karena tadi kita ada ini ya, penggantian komponen ya, di listnya, jadi ya di placeholdernya mungkin ya, jadi nggak masalah. Oke, ya nggak masalah. Nah selanjutnya adalah ya itu ya, developer akan mengetahui, misalkan ya di sini udah kelihatan propertiesnya. Nah, jadi mereka bisa langsung slicing dari desain ini ke aplikasi secara langsung. Misalkan ini ada CSS atau misalkan ini ada Android atau ini ada iOS. Nah, itu semacam itu. Nah, selanjutnya itu biasanya developer itu akan meminta sesuatu, katakanlah misalkan yang tidak mereka miliki ya, katakanlah misalkan ini. Nah, kalau misalkan developer minta ya nggak apa-apa, kita kasih aja. Misalkan Angga, saya minta gambar kucing yang ini kamu eksportkan ya gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita klik di sini. Nah, kita tambah ekspor di sini. Dan di sini nanti kita bisa pilih, kita bisa tambahkan lagi. Katakanlah misalkan kita akan ngasih file SVG dan pada umumnya sih kita pasti ngasihnya itu SVG atau PNG. Jadi yang ini bisa kita remove aja ya. Nah, jadi kliknya di sini, kita hapus. Nah, oke. Ini jangan 2 kali. Kita hapus aja suffixnya. Nah, SVG dan ini ya kita ekspor aja. Nah, nanti ketika ekspor maka katakanlah di sini ya. Nah, ketika ekspor maka akan kita save. Kita masuk ke sini. Oke. Nah, maka akan masuk ya di folder ini ya, karena ini di dalam folder home, maka ya otomatis akan terbuat folder sendiri, folder home, dan kita buka ada card, PNG dan SVG. Oke, semacam itu. Kita kembali lagi. Nah, oke ya. Jadi memang pada umumnya adalah developer seharusnya bisa melakukan, kalau hanya sekedar ekspor aset itu biasanya ya mereka bisa melakukannya gitu loh. Atau kalau misalkan mereka nggak bisa melakukannya ya kita bisa membantu dengan cara tersebut tadi. Nah, kita bisa ekspor aset langsung dari sini. Oke. Nah, itu semacam itu. Nah, ketika bekerja dengan developer juga, itu kita biasanya akan memberikan notes-notes tertentu ya. Nah, kita bisa berikan notes-nya di sini pakai komen ini. Nah, kita misalkan katakanlah berikan notes-nya di sini. Di sini ya. Nah, misalkan
ini hanya contoh hubungi saya untuk desain yang terbaru. Nah, misalkan thanks, kita post. Oke, maka akan muncul di sini ya. Dan mereka bisa bisa untuk melihat ketika komennya diklik, maka akan ada banyak sekali komen di sini. Oke. Nah, itu semacam itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan presentasi, akan membuat desain ini. Ketika kita memilih salah satu frame yang bagus untuk kita presentasikan ke akun portfolio kita. Oke. Kita lanjut aja ke video selanjutnya.